Oke, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu satu. Ini awal pendampingan untuk Ibu. Di sini tema pendampingan pada hari ini yaitu Ibu bersama saya pengajar praktik akan melakukan refleksi pembelajaran daring yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini, dan saya berharap kegiatan ini bermanfaat buat Ibu karena ini adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan, yaitu sesuai dengan hasil lokakarya orientasi kemarin, dan Ibu melakukan kegiatan setelah orientasi itu, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Setelah itu pengajar praktik datang untuk pendampingan. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan di Ibu bahwa kita melakukan lokakarya. Jadi setelah kita melakukan lokakarya, hasil yang kita dapat di lokakarya kita menerapkan itu di sekolah. Ketika kita menerapkan itu di sekolah, pengajar praktik datang. Bagaimana yang Ibu terapkan dari hasil lokakarya kemarin? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Jadi nanti setelah pendampingan ini kita masuk di lokakarya ke-1. Lokakarya ke-1 nanti Ibu akan mempelajari baru lagi, materi baru. Dan itu setelah lokakarya 1, Ibu akan melakukan yang namanya aksi nyata di sekolah. Setelah aksi nyata di sekolah Ibu sudah lakukan, di pendampingan individu saya datang bertanya kepada Ibu, apa saja yang Ibu lakukan selama dari lokakarya 1. Jadi ibaratkan lokakarya itu simulasi, Ibu. Kita melakukan simulasi di lokakarya, setelah itu kita melakukan aksi nyata itu di sekolah. Pengajar praktik datang, survei kepada Ibu. Apakah Ibu melakukan aksi nyata sesuai dengan lokakarya 1? Oke, jadi hari ini kan saya melakukan aksi nyata kepada Ibu, yaitu tentang pendampingan merefleksikan hasil dari lokakarya orientasi kemarin. Apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdasarkan filosofi? Ya tak? Karena Ibu sudah melakukan pembelajaran dari 1 bulan penuh. Di sini saya melakukan pendampingan. Bisa dipahami, Bu, ya? Oke, di sini saya ingin Ibu menjawab, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi untuk bagian awal pendampingan ini, saya ingin menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan apa yang telah dilakukan oleh Ibu dalam 1 bulan tersebut, pencapaian apa yang Ibu dapatkan. Jadi kan 1 bulan terakhir ini Ibu sudah melakukan pembelajaran daring dengan fasilitator dan bersama kawan-kawan kelas guru, calon guru penggerak. Jadi apa yang Ibu sudah dapatkan dari hasil pembelajaran daring selama 1 bulan ini? Jadi tinggal nanti Ibu tolong jelaskan. Silakan Ibu. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak sudah kesempatan. Awal mengikuti guru penggerak ini yang dimulai dengan lokakarya orientasi itu. Kemudian kegiatan lokakarya orientasi yang dilakukan waktu itu, saya mendapatkan banyak materi yang saya dapatkan dari sana, dan itu yang dapat saya terapkan di sekolah ini, di mana tentang kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya selama 1 bulan ini, yang dimulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian kami melaksanakan ruang kolaborasi bersama fasilitator, kemudian
kami melaksanakan juga koneksi antar materi. Jadi di ruang kolaborasi itu kami dibentuk dalam beberapa kelompok dan kami berkolaborasi bersama teman-teman calon guru penggerak untuk memperhatikan materi yang ada pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang di situ di mana di pembelajaran itu filosofi Ki Hajar Dewantara menerapkan berbagai macam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama itu yang diantaranya berpihak pada murid atau menuntun, cara menuntun. menuntun, kemudian ini menghamba pada murid, itu salah satu. Dan itu yang dapat saya terapkan di sekolah saya. Oke, baik. Berarti banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang Ibu dapatkan satu bulan ini, ya. Karena perjalanan ini kita kan ada 6 bulan Ibu, jadi banyak hal di dalam guru penggerak yang baru, yang nanti pengetahuan baru yang kita dapatkan sebagai guru penggerak. Jadi di situ sudah peran guru penggerak bahwa dia nanti bisa menggerakkan dan dapat berbagi praktik baik bersama rekan guru dengan ekosistem sekolah, ya. Oke, baik Ibu Guru, saya sangat mengapresiasi karena Ibu sudah melakukan pembelajaran daring ini selama 1 bulan, dan saya juga memantau di LMS Ibu aktif dalam kegiatan pembelajaran daring, dan saya juga sering berkonsultasi dengan Pak Fasilitator dan semuanya berjalan dengan aman. Dari sini saya ingin menanyakan lagi tentang dukungan dari ekosistem sekolah. Ketika Ibu melakukan pembelajaran daring, dukungan dari ekosistem sekolah ini seperti apa dukungannya? Baik, Bapak. Dukungan yang pertama itu dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah, yang dimana jujur saja Bapak, sebelumnya itu saya ini takut duluan untuk mau ikut ini guru penggerak, tapi karena dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru di sini bahwa jangan menyerah untuk belajar seperti itu, dan Kepala Sekolah pun juga seperti itu, memberi selalu motivasi kepada saya bahwa di dalam kita belajar ini menjadi calon guru penggerak itu banyak sekali ilmu yang kita pelajari dari sini. Dan itu akan merubah karakter kita, merubah cara kita dalam kita menerapkan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Ya, kita akan masuk di bagian inti pendampingan. Di sini saya selaku pengajar praktik bersama Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kita akan melakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran. Jadi di dalam lokakarya orientasi kemarin, Ibu Doran kan sudah disampaikan bagaimana caranya menyampaikan, merefleksikan kekhawatiran dan dalam berbentuk diskusi yang ada di lokakarya. Di sini setelah Ibu melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran? Jadi kemarin kan Ibu sudah khawatir, mungkin sebelum mempelajari 1 bulan ini ada hal-hal yang membuat Ibu tuh khawatir inilah. Tapi ketika Ibu sudah menyelesaikan pembelajaran 1 bulan ini, harapan kekhawatiran saat ini yang Ibu rasakan itu yang seperti apa? Silakan. Ya. Baik Bapak. Sebelumnya saya memang rasa khawatir sekali, ya, kalau sebelum mengikuti ini CGP, saya malah tidak mau ikut gitu, karena mungkin sudah dengar dari ini teman-teman, ada guru teman-teman dari sekolah lain yang mengikuti CGP ini, mereka bilang selama kegiatan ini banyak sekali ini tugas. Dan kita hampir tidak punya waktu begitu. Dan saya juga kembali berpikir bahwa kalau saya ikut ini CGP ini, aduh saya bagaimana harus berbagi waktu dengan tugas pokoknya saya di sekolah, belum saya sebagai operator,
dan berbagai hal. Kemudian saya berpikir lagi, saya ada waktu tidak untuk mengerjakan tugas. Begitu Bapak. Jadi ya semua saya punya kekhawatiran, namun ternyata setelah saya menjalankan ini kegiatan pendidikan calon guru penggerak Bapak, mulai dari modul 1, saya puji Tuhan begitu, karena apa yang saya khawatirkan, mungkin karena saya mendengar pernyataan dari teman-teman bahwa tugas terlalu numpuk, bagaimana bisa mengatur waktu untuk bisa mengerjakan tugas. Nah, setelah saya menjalankan ini, saya bersyukur bahwa saya bisa melewati begitu dengan berbagai dukungan, ya terutama dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari keluarga, bahwa mendukung sepenuhnya sama saya untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan selama 6 bulan ke depan. Jadi kekhawatiran yang kemarin sempat saya pikirkan, yang sempat terlintas dalam pikiran saya, bahwa saya mungkin tidak bisa akan kerjakan ini tugas-tugas, ternyata seiring berjalannya waktu, ya puji Tuhan, saya sudah bisa lewati, dan kekhawatiran itu yang membuat saya takut tidak bisa menyesuaikan waktu yang ada, bisa saya lewati Bapak, dan saya bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, baik. Berarti kekhawatiran Ibu sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran atau kegiatan guru penggerak ini itu sudah terjawab ketika Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini selama 1 bulan. Betul. Ternyata apa yang Ibu khawatirkan itu tidak semuanya itu terjadi di dalam proses pembelajaran guru penggerak ini, ya. Hanya saya minta satu lagi, harapan, gitu. Kan kekhawatiran kan sudah, maksudnya sudah Ibu sudah menjawab bahwa itu soalnya kegiatan guru penggerak ini kan dia berlangsung kan tidak di dalam misalnya KBM, tidak harus. Bayangkan di grup saja, di dalam grup WA itu saya melihat bahwa ketika fasilitator ingin melakukan salah satu diskusi atau pembelajaran daring, dia bertanya dulu kepada peserta, bagaimana Bapak Ibu hari ini jam berapa? Nah, jadi enak, ada keseimbangan, ada koordinasi, kolaborasi. Jadi ketika ada calon penggerak yang sibuk, berarti mungkin bisa di mundur sore gitu. Jadi tidak harus bawa jam sekian. Jadi itu memberikan kita salah satu kelegaan, salah satu juga supaya kita jangan terlalu pusing, jangan terlalu cepat jenuh dengan kegiatan ini, apalagi kegiatan ini berjalan selama 6 bulan. Hanya di sini saya minta harapannya Ibu. Harapannya Ibu, apakah ketika pembelajaran daring kemarin harapannya Ibu, yang Ibu harapkan itu sudah terwujud, dan kalau belum terwujud ataupun sudah terwujud, saya minta Ibu jelaskan apa saja itu. Terus harapan ke depan untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Silakan Ibu. Baik, harapan saya yang pertama itu saya bisa mengikuti CGP ini sampai selesai. Ya, amin. Jadi seiring berjalannya waktu, dan itu yang menjadi harapan terus ada dalam benak saya Bapak, bahwa saya bisa mempunyai waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Dan saya bersyukur bahwa apa tadi yang Bapak sudah katakan, bahwa setiap kami mau kegiatan, fasilitator tidak langsung asal langsung bilang, oh nanti jam sekian kita pertemuan, kita Zoom ya. Tapi dia masih memberikan kesempatan kepada kami. Kira-kira kami punya waktunya di jam berapa. Jadi itu harapan saya supaya ke depannya saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, dan saya dapat mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik dan dapat dikumpulkan tepat waktu. Oke, baik. Berarti harapan Ibu sudah jelas bahwa Ibu berharap bahwa kegiatan ini Ibu harus menyelesaikan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kendala. Dan saya rasa itu pasti akan berjalan dengan lancar kalau kita punya semangat, motivasi dan dukungan dari keluarga. Oke, Ibu ya. Baik, tadi Ibu juga sudah menjawab tentang dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru. Mungkin tadi Kepala Sekolah sudah memberikan dukungan karena Kepala Sekolah adalah
uh, guru penggerak juga. Hanya mungkin di sini yang saya tanyakan dukungan dari guru-guru. Guru-guru itu ketika Ibu melakukan pembelajaran daring itu seperti apa? Dukungan dari teman-teman, dari teman guru, mereka memberikan motivasi supaya setiap kegiatan yang saya lakukan di LMS, saya dapat melakukannya dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan saya jadikan teman-teman itu sebagai teman curhat. Di situ kami berkolaborasi, mereka kadang memberikan saya masukan atau pendapat untuk bagaimana saya lebih meningkatkan diri di dalam melaksanakan pembelajaran di LMS. Oke, baik. Memang kita harus banyak berkolaborasi. Dan paling penting itu apabila kita mendapatkan ilmu, jangan lupa kita berbagi praktik baik. Ya. Oke, baik itu. Kita masuk di bagian inti pendampingan, Ibu, yaitu tentang tindak lanjut hasil pembelajaran. Jadi di sini masih bagian inti pendampingan tentang tindak lanjut hasil pembelajaran terkait modul 1.1 dan 1.2. Di sini kita akan melaksanakan diskusi, yaitu tentang implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan Ki Hajar pemahaman Ki Hajar Dewantara? Jadi maksudnya Ibu, di modul 1.1 Ibu sudah mempelajari tentang filosofi atau pemahaman pembelajaran tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana Ibu mengimplementasikan itu ke dalam ruangan kelas dan perubahan apa yang terjadi di dalam kelas. Silakan. Baik Bapak, memang dalam 1 bulan ini kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana di situ diantaranya tentang kata menuntun. Ya. Yang pertama, sebelum saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini, yang saya lakukan di dalam kelas itu saya hanya menuntut. Bagaimana saya menuntut sama siswa agar dia mencapai KKM. Ya, saya hanya mengejar materi saja supaya materi yang saya ajarkan itu bisa selesai. Tapi saya tidak pernah memperhatikan apakah siswa itu betul-betul sudah paham dengan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan atau tidak. Dan itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang menuntun, yang saya lakukan selama itu tentang bagaimana saya menuntut. Dan saya menuntut siswa, contoh ada siswa di kelas saya yang tergolong tidak mampu dalam memahami pembelajaran, tapi karena saya hanya kejar untuk dia bisa mencapai KKM, ya sudahlah, dia punya nilai yang 60, yang KKM-nya harus 75, saya langsung kasih ini nilai yang 75. Tuntas. Bahwa dia sudah tuntas begitu. Tapi saya tidak pernah perhatikan bahwa siswa ini kelemahannya di mana begitu. Dan setelah pembelajaran yang saya jalankan dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan bahwa saya harus menuntun, bukan saya menuntut. Jadi saya menuntun kembali sama siswa ini apa yang harusnya KKM-nya 75 tadi itu, terus dia KKM yang dia dapatkan contoh 50 atau 60. Berarti dia belum mencapai KKM. Bagaimana saya menuntun siswa ini agar dia bisa mencapai KKM? Apa kekurangannya? Dan saya tuntun siswa tersebut, dan puji Tuhan setelah saya melakukan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa saya harus menuntun siswa, anak tersebut berhasil dan dia mendapat nilai yang bagus dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang Ibu lakukan tentang filosofi itu di dalam kelas.
terlebih lagi bagaimana cara menuntut dan cara menuntun atau bagaimana cara menuntut dan cara menuntun gitu, supaya kita bisa membedakan bagaimana itu kita melakukan tuntunan dan bagaimana itu posisi menuntut itu di seperti apa gitu. Yang penting kita bisa membedakan dan pada akhirnya juga kita mendapatkan hasil yang baik ketika kita menuntun. Sama juga ini bukan hanya di sekolah, jadi ini juga kita bisa menerapkan di rumah tangga bagaimana kita menuntun anak atau menuntun keluarga kita. Oke, terima kasih banyak. Baik Ibu, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari Ki Hajar Dewantara itu tadi seperti apa yang Ibu jawab. Terus yang saya ingin tanyakan di sini, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara menuntun dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Ibu langsung menerapkan aksi nyata itu di sekolah dan menerapkan itu. Yang mendorong Ibu supaya menerapkan itu dorongan seperti apa? Apa yang bisa membuat Ibu itu langsung terdorong dan melakukan itu gitu? Gini tuh, silakan Ibu. Kalau saya berpikir begini Bapak, bahwa prioritas utama sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, saya harus menghargai dan memperlakukan anak dengan penuh kasih. Sehingga tadi apa yang saya sampaikan bahwa saya tidak lagi menuntut, jadi anak merasa ketika saya menuntut dia terus langsung kasih dia nilai yang bagus-bagus saja. Oh, anak nanti ibu berikut ibu juga pasti akan kasih saya nilai seperti itu. Dan setelah saya melakukannya, saya menerapkan tadi yang menuntun itu, saya tahu bahwa kodrat anak itu seperti apa. Begitu. Jadi kebutuhan belajarnya anak itu seperti apa? Itu yang saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas, Bapak. Oke. Dan bagaimana respon peserta didik ketika Ibu menerapkan perubahan yang baru? Setelah saya menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anak itu sangat antusiasnya tinggi. Jadi orang merasa senang, merasa bahwa wah, Ibu berarti perhatikan sama saya. Ketika saya dalam kemarin nilai saya seperti ini, Ibu terus menuntun sama saya. Akhirnya mereka merasa senang. Jadi anak-anak yang kemarin mungkin masih malas-malas masuk sekolah, ketika saya menuntun dengan penuh kasih, ya mereka semakin semangat belajarnya begitu Bapak, mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Berarti dalam perubahan ini, ketika Ibu menerapkan ini berarti ada banyak perubahan yang terjadi dan banyak hal-hal baik yang menurut peserta didik, menurut rekan sejawat dan menurut kepala sekolah dan juga menurut Ibu bahwa kegiatan ini dan sangat efektif dan itu dirasakan ketika Ibu menerapkan itu di dalam kelas. Mungkin pertanyaan berikut, apa saja yang menurut Ibu yang harus diperbaiki ke depan? Dari ini mungkin ada hal-hal yang harus dari perubahan yang terjadi ini, apa yang Ibu harapkan untuk bisa ke depannya perlu diperbaiki? Harapan saya yang ke depannya untuk saya perbaiki Bapak, pertama saya harus fokus pada peningkatan pemahaman siswa. Jadi saya lebih merubah cara saya, metode pembelajaran yang saya lakukan, dan saya harus berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun teman guru supaya tidak di kelas saya saja saya menerapkannya, kalau bisa di setiap kelas yang ada dalam sekolah bersama rekan guru, mereka juga dapat menerapkannya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Ibu sudah melakukan perubahan konkret yang terjadi di dalam kelas, dan apakah perubahan itu sudah Ibu tuangkan dalam jurnal refleksi mingguan, yaitu aksi nyata modul 1.1? Oke, baik. Terima kasih banyak.
Oke, baik, Ibu Guru, kita masuk di pembuatan kerangka portofolio. Di sini waktu di Lokakarya orientasi, di situ saya sudah menyampaikan tentang bahwa guru penggerak wajib mempunyai yang namanya portofolio digital. Nanti di dalam portofolio itu tergantung calon guru penggerak memilih apa saja yang mau dia lakukan menggunakan Google Site atau apapun, ada banyak pilihan di dalam portofolio. Di sini guna dari portofolio digital yang akan Ibu lakukan, yaitu di situ Ibu akan membuat salah satu dompet atau aplikasi yang di situ Ibu bisa masukkan data-data ketika Ibu menjalani program guru penggerak ini. Dan kenapa itu diberikan oleh pemerintah, supaya nanti ketika di saat Ibu menyelesaikan diklat guru penggerak ini, semua perjalanan tugas data Ibu itu tersimpan di portofolio digital, karena di LMS itu akan terkunci sistemnya. Jadi ketika Ibu mau melakukan aksi nyata, apalagi sekarang kita berhubungan dengan PMM, Ibu tinggal mengambil data Ibu yang perjalanan tentang guru penggerak, misalnya tugas itu diambil saja di portofolio digital. Makanya itu kenapa portofolio ini disarankan bahwa seorang calon guru penggerak wajib membuatnya. Bisa Ibu ya? Ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan tentang portofolio digital. Yang pertama itu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, yaitu apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital, media atau platform apa yang akan Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Baik Bapak, platform yang saya gunakan dalam membuat portofolio digital itu saya menggunakan Google Sites. Ya, berarti Ibu menggunakan aplikasi Google ya. Di situ kan ada Google Site, dia itu bergabung dengan Google Drive semua aja, tinggal Ibu menggunakan Google Site. Oke. Setelah Ibu menggunakan Google Site, itu komponen apa saja yang Ibu tuangkan dalam Google Site tersebut? Baik. Yang pertama, karena pembelajaran yang saya lakukan itu berawal dari modul 1.1, Ya. dan yang saya tuangkan di situ, yang pertama itu saya buat tentang profil diri, ya, tentang biodata saya, dan kemudian riwayat pekerjaannya saya, riwayat pendidikannya saya. Kemudian di situ ada aksi nyata yang terdiri dari modul 1.1 yang mulai dari diri, dan aksi nyata yang saya buat situ ada yang berbentuk video, dan link videonya yang saya lampirkan. Kemudian ada yang berbentuk PowerPoint, itu yang saya tuangkan dalam portofolio digital Google Site. Oke, berarti bentuk penyajian portofolio digital yang Ibu sudah buat dan Ibu upload di dalam Google Site itu, yang pertama itu ada dalam berbentuk video. Apakah videonya YouTube atau apa? Ya, YouTube ya. Yang kedua itu dalam berbentuk PowerPoint. Mungkin yang ketiga itu dalam berbentuk PDF. Ya. Oke, Ibu ya? Oke, baik. Jadi dalam portofolio digital itu menjadi bahan untuk kita menyimpan sesuatu tentang proses pembelajaran guru penggerak ini di dalam portofolio digital. Dan ketika Ibu mau melaksanakan atau mau membuatnya, kan sudah ada paduannya itu. Tinggal dilihat di paduan aja, dengan cara mengirimkan tugas itu gimana caranya, itu Ibu tinggal lihat paduan saja. Oke, baik. Setelah kita melakukan diskusi tentang pembuatan portofolio atau penggunaan portofolio, di sini Ibu sudah bisa menerapkan dan membuat aplikasi tersebut dan melaksanakannya, yaitu tadi mengupload semua sudah. Sekarang yang ingin saya diskusi dengan Ibu yaitu tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak.
Jadi kita kembali lagi di Lokakarya orientasi. Kemarin Ibu sudah dibagikan yaitu template tentang kompetensi guru penggerak. Ada 4 kompetensi guru penggerak yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak supaya kompetensi itu betul-betul dapat bermanfaat, dapat berguna, dan terjadi peningkatan ketika kita menjadi seorang guru, terutama menjadi seorang guru penggerak. Di sini pertanyaan pertama tentang kompetensi guru penggerak yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi dari keempat kompetensi itu, menurut Ibu apa kompetensi yang sudah baik, yang Ibu sudah peroleh, atau menurut Ibu, Ibu sudah lakukan? Ya, kompetensi apa itu, dan tolong Ibu jelaskan seperti apa. Silakan. Baik Bapak, kompetensi yang sudah saya lakukan yaitu tentang kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini saya membuat rencana tindak lanjut bersama rekan sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Kemudian saya mengerti dan mengerjakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar pembelajaran yang saya terapkan ini tidak hanya di kelas saya saja, tapi di kelas-kelas yang lainnya. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang kompetensi yang menurut Ibu itu sudah baik dan Ibu sudah melaksanakan itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan? Mungkin kompetensi itu belum sepenuhnya Ibu lakukan dan Ibu ingin melakukan dan Ibu ingin meningkatkan kompetensi itu. Kompetensi apa itu? Baik Bapak. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan di sini yaitu kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran, ya. Di sini Bapak, saya mau belajar bagaimana bisa berkolaborasi dengan orang tua tentang perkembangan siswa di dalam kelas, dan bersama rekan sejawat kami akan belajar tentang lihat cara mengajar kita di kelas apakah sudah baik atau apa yang harus diperbaiki lagi. Nah, seperti itu Bapak. Oke, berarti Ibu akan meningkatkan salah satu adalah kepemimpinan pembelajaran yang paling diutamakan adalah terutama kepada peserta didik. Ya, itu yang harus Ibu tingkatkan terutama dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan penerapan kurikulum Merdeka di sini sudah Ibu akan belajar tentang bagaimana memimpin suatu pembelajaran supaya terciptanya itu kelas yang menyenangkan dan terjadi yang namanya kolaborasi itu di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu tentang laporan Ibu terkait tadi portofolio digital dengan kompetensi yang Ibu sudah lakukan dan yang perlu Ibu tingkatkan, dan semoga kedepannya Ibu bisa dalam waktu secepatnya itu terjadi peningkatan dalam kompetensi itu, karena sebagai guru penggerak kita harus bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran gitu. Karena kenapa? Karena tujuan dari guru penggerak ini bagaimana kita dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Baik Ibu, kita masuk di bagian akhir penampingan. Di sini saya ingin melakukan refleksi tentang penampingan kita saat ini, yaitu tentang ide yang didapat
dapatkan setelah pendampingan ini? Maksudnya apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Begitu. Ide baru yang Ibu dapatkan setelah pendampingan setelah sesi ini itu apa? Silakan Ibu. Baik Bapak. Di sini yang saya dapatkan, akhirnya saya mengerti bahwa dalam penggunaan portofolio digital, saya sudah dapat penjelasan lebih mendetail dari Pak Edi bahwa saya akan tingkatkan itu. Dan jujur bahwa di dalam sekolah kami di sini beberapa teman belum paham tentang ini. Dan ini yang saya akan terapkan. Dan saya terima kasih sama Pak Edi sudah menjelaskan lagi sedetail mungkin tentang portofolio digital, bahwa tentang perangkat pembelajaran pun dapat kita unggah di portofolio digital agar tidak mempersulit dan lebih mempermudah kita dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Oke. Dan yang menurut Ibu yang sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki ketika dalam pendampingan ini untuk berikutnya, apa menurut Ibu? Adakah hal-hal yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan untuk pendampingan selanjutnya? Silakan Ibu. Ya, mungkin saya harus memperbaiki diri saya yang pertama Bapak, untuk bagaimana saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, apalagi dalam penerapan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah disampaikan hari ini. Dan hal-hal baik yang saya sudah lakukan bahwa selama kegiatan pembelajaran dalam modul 1.1 ini, saya sudah menerapkan itu tentang pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana saya menuntun anak, bukan menuntut. Oke, baik. Terima kasih banyak dan saya sangat mengapresiasi Ibu karena telah berbagi praktik baik yang dilakukan selama ini, terutama dalam pembelajaran daring. Karena di situ Ibu belajar bagaimana tentang cara berkolaborasi dengan cara menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran dalam kegiatan daring tersebut. Dan mungkin hanya satu saja yang saya ingin sampaikan kepada Ibu sebelum kita menutupi kegiatan akhir ini, yaitu ketika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, jangan lupa Ibu akan mencatat itu dalam jurnal komunikasi dalam LMS. Karena setiap kita mendapatkan kendala ataupun masalah yang terjadi dalam LMS atau penginputan tugas tentang materi yang sudah disampaikan, kita harus berkomunikasi itu dengan fasilitator. Memang kita bisa menggunakan via WA atau medsos apa aja, tapi pembelajaran kita kan dilaksanakan di LMS, bukan di luar dari itu. Jadi kita juga harus melakukan komunikasi itu di dalam jurnal komunikasi. Jadi silakan nanti di situ fasilitator juga akan menjawab apa pengeluhan Bapak Ibu calon guru penggerak. Oke, di sini saya ingin menyimpulkan bahwa dengan kegiatan pendampingan pada hari ini berarti Ibu sudah bisa melaksanakan yang namanya pembinaan pembelajaran. Karena di sini Ibu sudah bisa menggunakan dan mengoperasikan Google Site, dan di sini juga Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran di kelas, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana cara menuntun dan kita melaksanakan tuntunan seperti apa itu kepada peserta didik. Dan harapan saya bahwa Ibu tetap semangat dan tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena kegiatan guru penggerak ini sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang Ibu dapatkan. Jadi ketika selesai nanti mungkin jangan lupa pesan saya, mungkin Ibu harus banyak berbagi praktik baik. Oke?
Baik, terima kasih banyak dan sampai ketemu di Loka Karya 1. Oke, Ibu Guru. Ya. Ya, terima Terima kasih. kasih Bapak.